ketika kita solat di atas pesawat, banyak hal-hal kekeliruan yang harus kita luruskan. Contohnya, yang pertama, biasanya kalau kita naik pesawat, Bapak Ibu, biasanya kan nanti pramugari atau pramugaranya mengumumkan, Bapak Ibu para penumpang pesawat yang terhormat, karena waktu solat zuhur sudah masuk, maka silakan kerjakan solat cukup dengan tayamum saja, tidak perlu juga wudhu. Karena iya tu Ustaz, iya memang ada, cuma banyak yang tak pandai memakai air WC di pesawat untuk berwudhu. Akhirnya pernah kejadian Bapak Ibu, melimpah basera air dari kamar mandi, keluar sampai ke lantai pesawat, dikhawatirkan ada kabel yang konslet jatuh pesawat. Kalau kita jujur Bapak Ibu, sebenarnya solat di atas pesawat itu banyak masalah di situ. Nabi mengatakan tayamum itu dengan debu. Ini apa tadi Bapak Ibu? Di pesawat debu atau tidak? Tak ada. Makanya banyak ulama mengatakan, kalau kita solat di atas pesawat, itu solat untuk menghormati waktu. Biko ketika pesawat kita landing, ketika kita sampai di tempat tujuan, ulang solat kita kembali. Itu yang lebih afdal. Karena debu dah ada di pesawat. Sedangkan kita tayamum biturabin qahir, dengan tanah yang berdebu, dan debu itu debu yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tema kajian kita di malam yang ke-23 Bapak Ibu, pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dalam ibadah tapi tidak dibarengi dengan ilmu, percuma Bapak Ibu. Itulah sebabnya disebutkan al-amalu bila ilmin mardud. Setiap amalan ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu tertolak. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi ilmunya tidak ada, seperti keutamaan satu bulan purnama di antara berjuta-juta bintang. Kalau ibu jawab mendaki gunung Merapi Bapak Ibu, di malam hari kita lebih membutuhkan cahaya satu bulan purnama di antara jutaan bintang di langit. Ibadah yang banyak kita kerjakan tanpa ilmu tertolak Bapak Ibu. Ambil contoh, sebentar kan arus mudik Bapak Ibu, banyak yang pulang kampung ke daerah masing-masing. Dari ranah baik ke rantau, rantau baik ke ranah, baik ke kampung suami, baik ke kampung istri, banyak. Kita tinggalkan kota kita misalkan. Pernah tak ibu jawab solat di atas pesawat? Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah ya, solat di atas pesawat. Entah itu ketika pergi ke Jakarta atau pergi ke Tanah Suci, umrah kah, haji kah, banyak yang solat di atas pesawat. Cuman ketika kita solat di atas pesawat, banyak hal-hal kekeliruan yang harus kita luruskan Bapak Ibu. Contohnya, yang pertama, biasanya kalau kita naik pesawat Bapak Ibu, biasanya kan nanti pramugari atau pramugaranya mengumumkan, Bapak Ibu para penumpang pesawat yang terhormat, karena waktu solat zuhur sudah masuk, maka silakan kerjakan solat cukup
dengan tayamum saja, tak perlu juga wudhu. Kan iya tu Ustaz. Iya memang ada. Cuma banyak yang tak pandai memakai air WC di pesawat untuk berwudhu. Akhirnya pernah kejadian Bapak Ibu, melimpah basirah air dari kamar mandi, keluar sampai ke lantai pesawat, dikhawatirkan ada kabel yang konslet jatuh pesawat. Makanya diambil keputusan tayamum saja. Jadi tayamum kita dengan jok kursi di muka awak. Kemudian solatkan kita Bapak Ibu, kan dijamak langsung. Zuhur digabung dengan asar. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, tanya bocil. Kalau solat zuhur digabung dengan solat asar, dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim atau takhir. Takdim, bagus. Kalau zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, itu takdim atau takhir. Takhir, bagus. Tunggu dulu Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan di pesawat itu biasanya takdim. Zuhur, asar dikerjakan di waktu zuhur. Biasanya kita kerajaan dua-dua, langsung kita kosong. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi mulailah tayamum Bapak Ibu. Tayamum dijuk di muka, usapkan ke wajah, tekan tangan ke muka, letak usapkan ke tangan. Ketika selesai tayamum, langsungnya solat zuhur. Allahu Akbar. Selesai 2 rakaat, salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai solat zuhur. Kemudian yang dikerjakan solat asar. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Tayamumnya kerjakan solat zuhur. Kemudian setelah zuhur langsung solat asar. Tidak sah solat asar. Tak sah Bapak Ibu. Itu kesalahan yang sering terjadi di atas pesawat. Kenapa tidak sah Ustaz? Karena hadisnya jelas. Nabi mengatakan, tayammum wahidun li fardhin wahidin. Satu tayammum hanya bisa menghandle satu solat fardu saja. Makanya beda tayammum sama wudhu itu Bapak Ibu. Kalau wudhu ibu jawab maghrib tadi, itu masih bisa dipakai solat isya tadi. Kalau alul batal. Tapi tayamum tak bisa Bapak Ibu. Satu tayamum hanya bisa dipakai untuk satu solat fardu saja. Jadi sesudah solat zuhur, baca doa Ustaz, ulang tayamum lagi ya. Baru kita kerajaan solat asar, solat yang kedua. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kesalahan berikutnya, kita Bapak Ibu sebenarnya tayamum ajuk di kerajaan, tapi caranya tak faham. Di mana tak kesalahpahaman kita cara tayamum? Kita jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama, tayamum itu hanya bocil Bapak Ibu. Anggota tubuh yang wajib diusap ketika tayamum ada berapa? 2, bagus. Yang pertama wajah, muka. Yang kedua tangan, bagus. Berbeda dengan wudu. Kalau untuk bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika wudu ada berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala atau rambut. Kepala atau rambut? Kepala, bukan rambut. Kalau rambut yang diusap, yang otak nasi kuang Bapak Ibu. Baca otak usap rambut. Jadi yang jadi patokan itu adalah kepala. Makanya beda wudu dengan tahallul di tanah suci. Kalau wudu yang diusap kepala. Kalau tahallul di tanah suci yang dipotong rambut atau kepala. Rambut. Kalau wudu kepala yang diusap. Ada ibu-ibu rambutnya panjang. Ketika rambutnya panjang, bau duaknya nyambi ayat yang diusap cuma ujung rambutnya saja. Kan rambutnya panjang lah, rambut saja yang diusap mereka ketika bau duak. Duaknya sah atau tidak? Sah. Bapa sah? Sah. Kalau kapalnya lonjong sampai ke bawah, itu sah. Pikir kapalnya juga tidak sah. Nah, jadi kita kembali ke tayamum.
tayamum anggota tubuh yang diusap dua, wajah dan tangan. Kadang ada yang bahawa ibu salah kaprah salah mogok. Berarti apa salah kaprah salah mogok Ustaz? Bagaimana kulit tubuh ketika bertayamum Ustaz? Baik kapasisia berhenti di Tarusan dari Bukit Tinggi. Ketika di Tarusan Painan, solat asarnya di situ jamak takhir. Kebetulan di musola tu ayah mati. Tayamum lah nyo, baca tayamumnya bapak ibu, nyo praktekkan di ibu, baca aja, nyo letak tangannya kan yang musajid tu, ha? Kumur-kumur nyo bapak ibu, nyo letak tangannya, kumur-kumur, apa yang kita kumur-kumur bapak ibu? Dah ada kumur-kumur dalam tayamum. Antu baca aja Ustaz, kamu tunjukkan ini bapak ibu. Nabi mengatakan, tayamum itu berbatan. Tayamum itu 2 kali pukulan. Pukulan yang pertama untuk mengusap wajah, pukulan yang kedua untuk mengusap tangan. Kita praktikkan Bapak Ibu. Yang pertama, letak tangan kita ke pasir yang berdebu. Kalau kita jujur Bapak Ibu, sebenarnya solat yang naik pesawat itu banyak masalah di situ. Nabi mengatakan tayamum itu dengan debu. Ini apa tadi Bapak Ibu? Di pesawat debu atau tidak? Tak ada. Makanya banyak ulama mengatakan kalau kita solat di pesawat itu solat untuk menghormati waktu. Biko ketika pesawat kita landing, ketika kita sampai di tempat tujuan, ulang solat kita tu balik. Itu yang lebih afdal. Karena debu dah ada di pesawat. Sedangkan kita tayamum biturabin qahir, dengan tanah yang berdebu, dan debunya itu debu yang suci. Letak tangan kita ke tanah yang berdebu tadi. Kemudian kita apa namanya Bapak, ditepukkan pada itu. Karena yang kita butuhkan bukan pasirnya, tapi debunya. Setelah kita dikuat, kemudian diusapkan ke wajah. Niat dulu, sengaja bertayamum untuk diperbolehkan solat. Usap, cara mengusapnya Bapak Ibu, letak jadi setelah kita usapkan tangan kedimdiang tadi, cara mengusap ke wajahnya Bapak Ibu, hati-hati, banyak yang keliru di sini. Kan tangan kita lah berdebu tadi, letak bagian bawah telapak tangan ke bagian wajah atas, kemudian usapkan ke bawah, dan diangkat tangan awak sebelum selesai mengusap dengan sempurna. Usap sampai ke bawah. Selesai. Jadi ingat Bapak Ibu, ulang saja, letak tangan di sini, kemudian usapkan ke bawah, dan diangkat tangan sebelum selesai sampai bawah. Jadi tayamum itu tak boleh Bapak. Kadang ada orang tayamum Bapak Ibu, diangkat tangannya, gigit mana balik. Tak boleh. Ulama mengatakan kalau tangan kau angkat dari wajah sebelum selesai, maka debu yang di tangan kita menjadi debu yang mustakmal. Jadi mustakmal itu bukan cuma air, makanya usapkan ke bawah sampai rata. Jadi tayamum itu tak boleh Bapak Ibu. Ada orang tayamum itu babadah. Itulah orang tayamum mereka dah ada. Letak teh, usapkan sampai ke bawah. Kemudian berikutnya bagian tangan. Kau membuka Bapak Ibu untuk praktek langsung. Kamu sampaikan itu biar ada yang suzon kamu. Kau setelah tahun-tahun kuliah yang buka tangan. Jadi letakkan selesai wajah tadi. Letakkan pukulan yang kedua ke tanah beliau. Karena Nabi mengatakan tayamum 2 pukulan. Letaklah ke tanah beliau. Kikon beliau. Usapkan ke tangan caranya. Telapak itu dibagi 2 Bapak Ibu, tangan kaki sama tangan ke bawah. Jadi usapkan dari belakang, punggung tangan kanan terus ke bawah, kemudian sampai siku, dari tangan ke bawah sama-sama di bagian dalam. Kemudian di kiri pun dituju bagian tangan kaki telapak tangan kanan, letakkan di punggung tangan kiri, tarik ke bawah. Kemudian dari tangan ke bawah sama-sama di sini.
Sobok piko jempol dengan jempol. Itu tayamum yang betul. Jadi tak ada tayamum Bapak Ibu. Tak ada tayamum seperti itu. Jadi ditarik sampai ujung, kiri pun demikian. Jadi hal yang remeh-temeh Bapak Ibu kadang banyak menjadi kesalahan kita. Apa ujung-ujungnya Ustaz? Solat itu tak diterima. Kalaulah tayamum tak sah, berarti solatnya tak sah. Kalau wudunya tak sah, maka solatnya pun tidak sah. Makanya wajar Nabi mengatakan sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu mardud, tertolak. Jadi ingat Bapak Ibu, tambah pemahaman kita tadi. Alhamdulillah berikutnya lain. Ketika kita kan besok kita apa Bapak Ibu mudik, kita pulang kampung. Ini apa tanya cik Bapak Ibu. Barahari kita boleh menjamak mengkosor solat selama di tempat tujuan. Barahari Bapak Ibu maksimalnya berapa? 3 hari. Yang lain sampai sebulan, sampai balik. Berarti kalau tahun setahun di situ baru balik, ini setahun juga. Kamu jadi lihat, Ustaz, barangkali kita boleh menjamak mengkosor solat di tempat tujuan. Nabi mengatakan, Nabi pernah menjamak mengkosor solat limuddati 4 ayyam, sampai hari. Selama sampai hari di tempat tujuan, boleh kita menjamak dan mengkosor solat. Tapi ingat, tunggu dulu, Ustaz, berarti sampai hari di tempat tujuan boleh kita menjamak mengkosor? Boleh. Contoh Bapak Ibu, ada yang kampungnya di Solo Selatan, Padang Aro. Ketika berangkat dari Solo menuju ke Padang Aro, ini rencana di Padang Aro sehari saja. Pulang kampung mencari orang kaya sebentar. Selama 1 hari boleh dia jamak kosor di Padang Aro. Hari kedua, 2 hari rencana boleh selama 2 hari di jamak kosor. Rencananya sampai hari boleh sampai hari jamak kosor di Padang Aro. Tapi ingat, itu yang banyak kita tak tahu. Apa itu Bapak Ibu? Kau kalau melambai Bapak Ibu, karena kau butuh konsentrasi. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau ibu juapa tinggal di Solo, ingin pulang kampung ke Solo Selatan, sudah kita tentukan di Solo Selatan lebih dari 4 hari. Contoh, lah kita tentukan dari situ, apa ikut pulang, sabui ke keluarga. Bu, anak-anak, besok raya kita di Solo Selatan selama 1 minggu, 7 hari. Lah kita tentukan dari Solo, awak di sini lebih 4 hari. Lah kita tentukan dari sini, lebih 4 hari. Berarti kan tadi 7 hari. Maka ingat Bapak Ibu, sejak hari pertama kedatangan kita di Solo Selatan, sejak hari pertama tidak boleh kita jamak dan qasar solat di Padang Aro Solo Selatan. Sejak hari pertama tak boleh. Bapak begitu Ustaz, karena setiba kita di Solo Selatan, status kita langsung berubah menjadi mukim, tidak lagi musafir. Bapak demikian, karena sudah kita tentukan tinggal di situ selama 7 hari dan itu lebih dari 4 hari. Tapi kalau kita sampaikan keluarga awak di Surabaya, di Solo Selatan, Padang Aro 3 hari saja, maka selama 3 hari boleh dia jamak qasar. Kita di Solo Selatan, Padang Aro cuma 4 hari, maka selama 4 hari boleh jamak dan qasar solat di sini. Tapi kalaulah kita di Solo Selatan 5 hari, maka sejak hari pertama tidak boleh dia jamak dan qasar solat. Jadi panduan, ambolah pernah membahas di Siko tentang panduan jamak qasar secara detail. Ada video di Facebook masjid. Banyak aturan-aturan jamak qasar itu yang tak ngerti. Banyak orang ini tinggal di Solo, ini berangkat ke Solo Selatan. Alun jalan dari masih di rumah, masih di Solo, lah jamak solat Bapak Ibu. Tak boleh. Tidak boleh menjamak solat kalau kita masih di Solo, kalau kita masih di rumah, tak boleh. Keluar kita dari Solo dulu, baru kuliah kita jamak dan qasar solat. Awak kaji tarawih ke berapa ini biasa Bapak Ibu?
Sejam. Berapa minit biasanya? Sampai bila? Sampai sudah. Sampai jam 2 balik dia taluk. Lain. Apa dah taluk? Apa kan pulang ke rugi. Jadi kita lanjutkan terakhir Bapak-Ibu, terakhir. Kalau ibu juapa, pernah tak ibu juapa risiko lumpur rakaat ketika sedang solat, lumpur kita rakaat? Pernah tidak? Pernah. Kau rakaat tu lah 3 tu lampir. Kena lumpur tu. Kau rakaat tu lah terakhir atau masih 3 rakaat? Atau sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, muncul keraguannya. Tidak salah tadi 3 rakaat baru solat zuhur. Berarti kan tinggal cilai. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Kau penutup kajian nama Bapak-Ibu. Kalau kau pertanyaan yang paling acur ditanya, Ustaz, kalau kita lah salam kemudian takana, tinggal cilai rakaat lain, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Kalau seandainya setelah kita salam, kemudian jarak antara salam sama takana, jaraknya itu lam yakun ayatatawal al-fasl, jaraknya lain tak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim. Tinggal jarak lain capek takana, maka yang kita lakukan tambah 1 rakaat, langsung sewa tagak, Allahu Akbar, tambah 1 rakaat yang tertinggal, dan nanti sebelum salam disunnahkan sujud sahwi, tambah saja cie yang tertinggal tadi. Kalau jaraknya lain tak lama, takanannya capek. Tapi kan ada orang yang takanannya lama Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah sudahnya zikir subhanallah 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 subhanallah. Lah selesainya zikir takanannya tinggal rakaat tadi, maka dia wajib istinaf. Apa makna istinaf dalam fikih? Wajib dia mengulang solat dari awal. Jadi kalau takana jaraknya lama dari salam, lebih kurang 1 minit lah takana, tinggal rakaat tadi, dek jaraknya lah lama, wajib mengulang solat itu dari awal. Niatnya apa Ustaz? Ya niat biasa kan solat zuhur tadi. Nawaitu solat zuhri fardhu Allahu Akbar, atau bahasa Indonesia sengaja aku solat fardhu zuhur Allahu Akbar, selesai. Jadi baik lagi yang Bapak-Ibu, sengaja aku solat zuhur karena tadi tinggal rakaat yang tidak perlu. Jadi itu tentang lupa dalam solat. Lupa itu biasa. La yusammal insanu insanan illa binisyanihim. Tidaklah dinamai manusia sebagai manusia karena memang sifat lupanya tadi. Itulah kajian kita Bapak-Ibu. Pokoknya kalau ada yang teribu dapat sejak ketik sampai kini tak pernah lupa-lupa, berarti dia tak manusia. Karena manusia itu pasti lupa. Cuma lupa itu munculnya ketika hutangnya banyak, itu lupa juga tak. Itulah Bapak-Ibu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Silakan. Perjalanan dinas, okey? Awak tak tahu sampai hari. Bagus, Ustaz. Apa perjalanan dinas dari Solo ke Jakarta selama sampai hari sudah ditentukan dari awal sampai hari maka selama di Jakarta 4 hari di sana boleh kita jamak, boleh kita qasar solat setiap hari. Ustaz, tapi kan musajid dakik, tetap ulama menyampaikan karena status kita musafir, boleh kita ambil sedekah dari Allah kepada kita itu, boleh kita ambil jamak dan qasar itu. Ustaz, aku solat tepat waktu saya Ustaz, silakan. Tapi yang ingin menjamak qasar pun silakan, karena itu sedekah dari Allah kepada hamba-Nya. Itu ya. Sampai hari boleh, tak ada masalah. Itulah Bapak Ibu, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.